Samsul, seorang pemuda yang baru menuntaskan studi keperawatan, merasakan euforia yang tak terlukiskan. Setelah berbulan-bulan melamar ke berbagai institusi, surat penerimaan itu akhirnya tiba, membebaskannya dari kegelisahan. Ia mendapatkan penempatan kerja sebagai perawat di sebuah puskesmas yang terletak di daerah terpencil. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang telah membentuknya, tugas ini terasa seperti sebuah panggilan jiwa, sebuah kesempatan emas untuk mengaplikasikan ilmu dan idealisme yang ia tanamkan selama di bangku kuliah. Ia memimpikan hari-hari yang dipenuhi dengan kegiatan mulia, merawat pasien dengan penuh kasih sayang, dan menjadi bagian penting dari komunitas yang membutuhkan. Puskesmas yang menjadi tujuan Samsul berdiri di ujung jalan desa yang bernama Rengganis. Jalan aspal yang mulus perlahan berubah menjadi jalan setapak berbatu yang diapit oleh semak-semak liar. Bangunan itu muncul dari balik rimbunnya pepohonan, terlihat begitu tua dan lapuk. Catnya telah memudar dan mengelupas, menampilkan lapisan-lapisan kusam yang tergerus waktu. Jendela-jendela kacanya tampak kotor dan buram, menyembunyikan bagian dalamnya yang misterius. Kesan pertama yang diterima Samsul bukanlah sebuah bangunan kesehatan yang ramah, melainkan sebuah struktur yang menua dengan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keheningan pekat menyelimuti lingkungan sekitarnya, seolah-olah seluruh kehidupan enggan mendekati tempat tersebut. Namun, pemuda itu memaksa dirinya untuk tetap optimis. Ia beralasan, puskesmas ini mungkin hanya memerlukan sentuhan tangan manusia yang peduli untuk mengembalikannya pada fungsi sebenarnya. Setibanya di puskesmas, beberapa staf yang sudah lebih dulu bertugas menyambut Samsul. Ada senyum yang dipaksakan dan sorot mata yang sulit diartikan di wajah mereka. Mereka tampak ramah, namun ada jarak tak kasat mata yang terbentang. Salah satu perawat senior, seorang wanita paruh baya dengan nama Bu Retno, memberitahunya mengenai jadwal kerja. Samsul terkejut ketika ia mendapat jatah jaga malam. Biasa, Mas. Perawat baru memang sering dapat giliran ini, kata Bu Retno sambil menepuk bahunya. Tapi tenang saja, kau tidak akan sendirian. Puskesmas ini punya pasien tetap yang suka datang saat malam hari. Samsul menganggapnya sebagai lelucon yang kurang lucu dan hanya membalasnya dengan senyum kaku, tidak menyadari bahwa ucapan itu adalah sebuah peringatan yang jujur. Penduduk desa yang ramah juga menyambut kedatangannya dengan penuh antusiasme. Mereka membawakan hidangan-hidangan tradisional dan buah-buahan segar, sebuah gestur kehangatan yang membuat Samsul merasa sedikit lebih nyaman. Namun, di balik keramahan itu, terselip nasihat-nasihat aneh yang berulang kali dilontarkan. Seorang kakek tua dengan janggut putih panjang, yang dikenal sebagai Mbah Jamin, menatapnya dengan serius. Nak, puskesmas itu punya cerita sendiri. Jika ada yang mengetuk di malam hari, jangan dibuka. Anggap saja kau tidak mendengar apa-apa. Samsul hanya mengangguk sopan, menganggapnya sebagai tahayul yang umum di desa. Warga lain juga menceritakan hal serupa, menambahkan lapisan misteri pada tempat yang sudah terasa aneh ini. Mereka bercerita tentang roh-roh yang gelisah dan hantu-hantu yang haus akan pertolongan. Samsul mencoba untuk tetap profesional, percaya bahwa semua itu hanyalah cerita rakyat yang dibesar-besarkan. Namun, di dalam hati kecilnya, sebuah rasa khawatir mulai tumbuh dan menggeliat. Ia belum tahu bahwa malam pertama tugasnya akan menjadi sebuah gerbang menuju realitas yang jauh lebih mengerikan dari mitos manapun. Malam perdana Samsul sebagai perawat jaga malam tiba. Hujan deras turun membasahi bumi, disusul suara guntur yang memekakkan telinga. Suara-suara alam itu seolah-olah ikut serta dalam memperburuk suasana. Samsul duduk di meja perawat,
Sebuah area yang didominasi oleh lampu redup yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut ruangan. Ia mencoba membaca sebuah buku medis, tetapi tidak ada satu kalimat pun yang bisa ia pahami. Konsentrasinya terpecah oleh suara-suara yang timbul dari bangunan tua itu. Suara balok kayu yang berderak, hembusan angin yang menyelinap melalui celah-celah jendela, dan bisikan-bisikan aneh yang datang dari ruangan-ruangan kosong. Bulu kuduknya merinding, dan ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Tepat pada jam 1 pagi, sebuah suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ketukan itu terdengar pelan, namun begitu jelas. 3 kali. Jantung Samsul berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya orang iseng atau binatang. Tetapi, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan lebih teratur. Samsul memberanikan diri. Ia mengintip melalui jendela yang buram. Sebuah sosok terlihat di luar, sebuah bayangan yang samar dan kabur. Itu adalah seorang wanita tua, yang duduk di atas kursi roda. Wajahnya terlihat pucat dan kosong. Rambutnya acak-acakan. Samsul, yang dididik untuk selalu membantu, mengabaikan segala peringatan. Ia menghela napas panjang dan membuka pintu. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan memelas. "Tolong, nak," bisiknya, suaranya lemah dan serak. "Aku merasa tidak enak badan." Samsul segera membawa wanita tua itu masuk, mendorong kursi rodanya ke dalam ruangan perawatan. Ia membantunya duduk di tempat tidur pasien, dan mengambil peralatan medisnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba memeriksa denyut nadi wanita itu. Namun, ia tidak merasakan apa-apa. Tubuh wanita itu terasa sangat dingin. Samsul mengira ia hanya kelelahan dan kedinginan. Ia mengambil stetoskop dan menempelkannya ke dada wanita itu. Tidak ada detak jantung. Ia mencoba lagi, dan lagi. Sama. Samsul bingung, tetapi ia berusaha bersikap profesional. Ia memberikan wanita itu selimut hangat, dan mencoba menanyakan riwayat penyakitnya. Wanita itu hanya menggelengkan kepala, air mata mengalir di wajahnya yang keriput. "Aku tidak sakit," bisiknya. "Aku hanya butuh seseorang untuk menemaniku." Samsul terkejut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai bergetar. Batuknya semakin parah, dan ia mulai batuk darah. Samsul panik. Ia berlari ke arah telepon, mencoba menghubungi rumah sakit terdekat. Namun, teleponnya mati. Ia berlari kembali ke ruang perawatan, dan yang ia temukan hanyalah kursi roda yang kosong. Wanita itu menghilang. Samsul menghela napas panjang, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Ia tahu, apa yang ia lihat bukanlah pasien biasa. Malam pertamanya di puskesmas, ia telah berinteraksi dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia baru saja merawat sebuah hantu. Pagi merambat perlahan, membawa serta cahaya pucat yang menembus jendela puskesmas. Samsul masih duduk di lantai yang dingin, napasnya memburu, seluruh tubuhnya gemetar. Pengalaman semalam terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari alam mimpi. Namun, kenyataan pahit itu membelenggu setiap sarafnya. Dia baru saja merawat entitas dari dimensi lain. Saat staf lain mulai berdatangan, mereka melihatnya duduk termangu dengan tatapan kosong. Pandangan mata mereka dipenuhi kecurigaan dan rasa kasihan. Bu Retno, perawat senior yang ditemuinya kemarin, mendekat. "Mas Samsul, ada apa?" tanyanya, suaranya dipenuhi nada khawatir. Samsul mendongak, mencoba mengumpulkan kata-kata yang layak diucapkan. "Semalam, ada seorang pasien," jawabnya,
suaranya serak. Seorang wanita tua dengan kursi roda. Dia batuk-batuk dan lalu dia menghilang. Ruangan mendadak hening. Staf-staf lain yang tadinya sibuk merapikan berkas, menghentikan kegiatan mereka. Mereka saling berpandangan, sebuah percakapan tanpa kata yang hanya dipahami oleh mereka. Lalu, tawa kecil Bu Retno memecah keheningan. "Ah, jadi, pasien yang kami ceritakan sudah datang ya," kata perawat senior itu, nada suaranya enteng, seolah-olah Samsul baru saja menceritakan lelucon. "Jangan khawatir, Mas. Kejadian seperti itu biasa di sini." Namun, raut wajah mereka tidak sejalan dengan ucapan itu. Ada ketegangan yang kentara, sebuah kerahasiaan yang mereka jaga dengan rapat. Samsul merasa frustrasi. Tapi dia benar-benar ada. Saya melihatnya, saya merawatnya. Dia bahkan batuk darah. Mendengar kata-kata itu, tawa di wajah mereka menghilang. Bu Retno menghela napas panjang dan menarik Samsul ke sudut ruangan, menjauh dari perawat-perawat lain. "Dengar, Mas," bisiknya, suaranya merendah. "Dia adalah Mbah Sarni. Warga desa yang meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu." Nama itu terdengar asing, namun begitu akrab. Samsul merasa seolah-olah pernah mendengarnya di suatu tempat. "Mbah Sarni?" "Ya. Perempuan yang kau temui semalam adalah arwahnya," Bu Retno menjelaskan, matanya menerawang. "Dahulu, Mbah Sarni dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati. Dia sering menolong warga yang sakit dengan ramuan-ramuan tradisional. Suatu hari, dia jatuh sakit parah dan dibawa ke sini. Tapi takdir berkata lain. Dia meninggal tepat di ruangan yang kau jaga semalam." Samsul mendengarkan dengan seksama, merasa seolah-olah pintu menuju sebuah misteri besar sedang terbuka. Tapi, kenapa arwahnya tidak tenang? Kenapa dia terus datang? Bu Retno menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa warga bilang, arwahnya tidak tenang karena dia merasa belum sembuh. Tapi itu hanya gosip. Sebaiknya kau jangan terlalu memikirkan hal ini. Puskesmas ini memang tempatnya. Dia tidak mengganggu, hanya ingin mendapat perhatian. Meskipun ucapan perawat senior itu terdengar meyakinkan, hati Samsul masih diselimuti keraguan. "Dia batuk darah, Bu. Batuk darah seperti itu tanda penyakit yang parah." "Sudah, lupakan saja. Tugasmu adalah melayani pasien yang hidup. Jangan campur tangan dengan urusan yang bukan duniamu," tegas Bu Retno, nadanya kini berubah menjadi perintah. Lalu, dia pergi, meninggalkan Samsul yang kini merasa sendirian di tengah teka-teki. Sepanjang hari itu, Samsul tidak bisa berhenti memikirkan Mbah Sarni. Ia membiarkan pikirannya menjelajahi setiap sudut kejadian semalam. Batuknya, tatapan matanya, hingga saat kursi roda itu kosong. Sebuah pertanyaan besar mengganjal. Mengapa seorang arwah bisa menunjukkan gejala fisik seperti itu? Jika benar dia adalah Mbah Sarni, mengapa arwahnya terlihat begitu menderita, seolah-olah dia belum sepenuhnya menerima kematiannya? Samsul merasa naluri seorang perawatnya mendorongnya untuk mencari jawaban, untuk membantu arwah yang tersesat itu menemukan kedamaian. Pada sore hari, saat staf-staf lain sudah pulang, Samsul memulai penyelidikannya. Ia memberanikan diri untuk masuk ke ruang arsip yang gelap dan pengap. Bau buku-buku tua dan debu memenuhi udara. Samsul mencari dokumen-dokumen lama, berharap menemukan catatan tentang Mbah Sarni. Setelah mencari selama berjam-jam, jari-jarinya yang kotor menyentuh sebuah jurnal medis yang tergeletak di sudut rak. Jurnal itu tampak sangat tua, dengan sampul yang sudah robek. Samsul membuka halaman demi halaman,
hingga akhirnya menemukan sebuah entry yang mencatat nama Mbah Sarni. Catatan itu pendek, hanya mencantumkan nama, tanggal masuk, dan tanggal meninggal. Namun, kolom penyebab kematian dibiarkan kosong. Samsul tertegun. Mengapa? Kejanggalan ini membuat dadanya sesak. Ketidakjelasan itu membuat perasaannya tidak tenang. Ia menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan. Kematian Mbah Sarni bukan sekadar takdir, melainkan sebuah misteri yang diselimuti kabut tebal. Saat malam tiba dan hujan kembali turun, Samsul memutuskan untuk mengambil risiko. Ia ingin berbicara langsung dengan Mbah Sarni. Samsul duduk di kursi perawat, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memfokuskan pikirannya, menguatkan keyakinannya. Mbah Sarni, bisiknya, suaranya bergetar. Aku tahu Mbah di sini. Tolong, tunjukkan jalan yang benar. Hening. Tidak ada jawaban. Samsul merasa putus asa. Ia berpikir, mungkin usahanya sia-sia. Tapi, saat ia bangkit untuk mengambil minuman, sebuah benda kecil jatuh dari saku jasnya. Itu adalah bros perak kecil berbentuk bunga, yang tidak pernah ia miliki. Samsul mengambilnya. Bros itu terasa dingin, seperti es. Ia teringat, saat ia merawat Mbah Sarni, ia merasakan hawa dingin yang sama. Tanpa ragu, Samsul menyadari ini adalah petunjuk. Itu adalah tanda bahwa ia tidak gila, bahwa Mbah Sarni benar-benar ada, dan dia ingin menyampaikan sesuatu. Dengan bros itu di tangan, Samsul merasakan sebuah kekuatan baru. Itu bukan kekuatan fisik, tetapi sebuah kekuatan batin, dorongan untuk menyelesaikan misteri ini. Ia tahu, tugasnya di puskesmas ini bukan hanya sekadar merawat pasien, tetapi juga menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu, sepertinya, tersembunyi di balik kematian seorang wanita tua yang baik hati, yang arwahnya belum tenang. Malam kedua terasa jauh lebih panjang dari sebelumnya. Samsul duduk di ruang perawat, menatap bros perak berbentuk bunga yang kini tergeletak di meja. Benda kecil itu memancarkan hawa dingin yang menusuk, seolah membisikkan sebuah rahasia. Perasaan takut dan penasaran beradu di dalam dada pemuda itu. Ia tahu, bros itu adalah undangan, sebuah petunjuk dari Mbah Sarni. Samsul menghela napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Dia tidak akan lari. Naluri keperawatannya, ditambah dengan rasa kemanusiaan, mendorongnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pada jam 1 pagi, seperti malam sebelumnya, ketukan pelan kembali terdengar dari pintu depan. Kali ini, ketukan itu terasa lebih kuat, lebih teratur, dan dipenuhi urgensi. Samsul bangkit dari kursinya, tidak lagi merasa gentar. Dia tahu siapa yang datang. Dengan langkah mantap, Samsul berjalan menuju pintu. Saat pintu itu terbuka, sosok Mbah Sarni terlihat lebih jelas. Wajah keriputnya tidak lagi sepucat kemarin. Pakaian lusuhnya tampak lebih bersih, tetapi kesedihan di matanya kian mendalam. Wanita itu tidak lagi di kursi roda, melainkan berdiri tegak di ambang pintu, seolah mendapatkan sedikit kekuatannya kembali. "Nak," bisik Mbah Sarni, suaranya terdengar jernih namun penuh duka. "Kau datang lagi." Samsul mengangguk. "Saya di sini, Mbah. Saya ingin membantu." Seketika, Mbah Sarni tersenyum. Senyum itu tidak penuh kebahagiaan, melainkan sebuah kelegaan yang rapuh. "Terima kasih. Kau satu-satunya yang mau melihatku." Sosoknya melayang masuk ke dalam ruangan, dan hawa dingin kembali menyelimuti puskesmas. "Aku datang untuk memberikanmu teka-teki. Sebuah teka-teki yang akan membawamu pada kebenaran." Mbah Sarni menunjuk ke arah papan nama di depan ruang perawat.
Dengar baik-baik, kata arwah itu. Di antara mereka yang merawat, ada satu yang tersembunyi. Namanya terukir, tetapi tidak pernah disebut. Jarinya mengotori buku, dan tangannya membekap nafas. Teka-teki itu membuat kening Samsul berkerut. Kata-katanya puitis dan membingungkan. Samsul menatap papan nama staf yang tergantung di dinding. Ada nama Bu Retno, ada nama perawat-perawat lain, tetapi semuanya terasa normal. Lalu, Mbah Sarni mengarahkan jari transparan ke sebuah sudut ruangan. Samsul melihat sebuah jurnal medis yang tergeletak di atas meja. Jurnal itu tampak baru, berbeda dari jurnal lama yang ia temukan kemarin. Buku itu, Mbah Sarni melanjutkan, suaranya penuh makna. Buku itu adalah kebohongan yang disebarkan. Carilah yang lain, yang asli. Lalu, tubuhnya mulai memudar, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Carilah petunjuk di rumahku, bisiknya, sebelum sosoknya lenyap sepenuhnya, meninggalkan Samsul sendiri dalam keheningan yang mencekam. Samsul tidak membuang waktu. Pagi harinya, begitu Bu Retno dan staf lain tiba, Samsul mengambil cuti. Dia beralasan ingin beristirahat. Tentu saja, alasan itu diterima dengan mudah. Samsul segera meminjam sepeda motor dan pergi menuju desa. Dia harus menemukan rumah Mbah Sarni dan berbicara dengan para warga. Pencarian itu tidaklah mudah. Samsul bertanya pada beberapa penduduk, tetapi mereka semua menolak membantunya. Mereka terlihat takut dan enggan membicarakan Mbah Sarni. Kami tidak tahu apa-apa, Nak, kata seorang ibu rumah tangga sambil menutup pintu rumahnya. Jangan ikut campur urusan orang yang sudah meninggal. Namun, Samsul tidak menyerah. Dia akhirnya menemukan rumah Mbah Sarni, sebuah gubuk kecil yang kini kosong dan terbengkalai. Di depan rumah itu, ada seorang wanita tua yang sedang menyiram bunga. Wanita itu adalah tetangga Mbah Sarni yang sudah berusia lanjut, namanya Ibu Yati. Samsul memberanikan diri mendekati Ibu Yati. Maaf, Bu, saya perawat baru di puskesmas. Saya ingin tahu tentang Mbah Sarni. Wajah Ibu Yati seketika berubah. Ekspresi ketakutan yang kentara muncul di matanya. Kenapa kau bertanya tentang dia? Bisik Ibu Yati, suaranya bergetar. Dia hantu yang jahat. Dia tidak akan tenang sampai ada yang mengusirnya. Samsul terkejut. Hantu yang jahat? Tapi saya rasa dia tidak jahat. Dia hanya sedih. Kau tidak tahu apa-apa, jawab Ibu Yati, wajahnya kini terlihat marah. Dia meninggal karena penyakit, tetapi dia menyalahkan orang lain. Dia sering menampakkan diri di puskesmas, mengganggu pasien dan staf. Dia tidak akan tenang sampai ada yang mengusirnya. Bahkan kami, para tetangga, sering diganggu olehnya. Cerita itu terasa aneh dan tidak masuk akal. Samsul merasakan ketidaksesuaian. Mengapa arwah Mbah Sarni yang ditemuinya tampak begitu baik, tetapi warga desa melihatnya sebagai hantu jahat? Samsul mencoba menggali lebih dalam, tetapi Ibu Yati menolak menjawab. Sudah, jangan lagi membicarakan dia, katanya sambil kembali masuk ke dalam rumah. Samsul kembali ke puskesmas dengan kepala yang penuh pertanyaan. Kata-kata Ibu Yati terus berputar di pikirannya. Ia memutuskan untuk kembali ke ruang arsip dan mencari jurnal medis lama. Jurnal itu, yang sebelumnya hanya memberikan petunjuk samar, kini menjadi satu-satunya harapan. Samsul duduk di ruang arsip yang pengap, membuka jurnal itu perlahan. Mata sang perawat muda menyapu setiap kata, mencari detail yang terlewat. Setelah membaca setiap halaman dengan teliti, akhirnya Samsul menemukan sesuatu yang aneh. Di halaman yang mencatat kematian Mbah Sarni, ada sebuah coretan kecil di sudut bawah,
hampir tidak terlihat. Coretan itu adalah sebuah inisial, YA. Di bawah inisial itu, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan pena yang berbeda. Obat diberikan, tetapi pasien menolak. Pasien meninggal karena serangan jantung. Samsul terdiam, otaknya bekerja keras untuk memecahkan teka-teki itu. Inisial YA itu, Ibu Yati. Rasa dingin yang menusuk tulang Samsul bukanlah dari hantu Mbah Sarni, melainkan dari kenyataan yang baru ia temukan. Ibu Yati, tetangga Mbah Sarni, adalah perawat yang bertugas di malam kematiannya. Dan catatan yang ia buat terasa seperti sebuah kebohongan yang disembunyikan. Samsul kembali teringat akan teka-teki Mbah Sarni. Namanya terukir, tetapi tidak pernah disebut. Jarinya mengotori buku, dan tangannya membekap nafas. Samsul menyadari, teka-teki itu bukanlah tentang Mbah Sarni, tetapi tentang tetangganya sendiri. Ibu Yati, yang kini menyembunyikan kebenaran, adalah perawat yang menyebabkan kematian Mbah Sarni. Dan kini, arwah Mbah Sarni tidak bisa tenang karena kebenaran belum terungkap. Samsul kini menyadari, musuh yang sebenarnya bukanlah hantu yang ia temui di puskesmas, melainkan rahasia kelam yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan ia, seorang perawat muda, kini harus menjadi pembawa kebenaran. Kepala Samsul terasa penuh, dipenuhi pertanyaan yang saling tumpang tindih. Inisial YA di jurnal medis lama, cerita Ibu Yati tentang hantu Mbah Sarni yang jahat, dan teka-teki misterius yang diberikan arwah Mbah Sarni sendiri. Semua petunjuk itu kini membentuk satu kesimpulan mengerikan yang menari-nari di benaknya. Sepertinya, dia tidak hanya berurusan dengan entitas dari alam lain, tetapi juga dengan sebuah kejahatan yang disembunyikan. Dengan tekad bulat, Samsul meninggalkan puskesmas, meskipun jam kerjanya belum selesai. Ia perlu kembali ke rumah Mbah Sarni, tempat di mana dia bertemu Ibu Yati. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara cerita yang dia dengar dari para perawat di puskesmas dan apa yang Ibu Yati katakan. Naluri Samsul sebagai perawat memberitahunya, Mbah Sarni yang dia temui adalah seorang pasien yang membutuhkan bantuan, bukan roh jahat yang ingin mengganggu. Dia yakin bahwa ada kebohongan besar yang mengubur kebenaran. Langit mulai gelap saat Samsul tiba kembali di depan rumah Mbah Sarni. Gubuk kecil itu kini tampak lebih angker. Pintu-pintu dan jendela-jendela tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Samsul melihat Ibu Yati sedang duduk di teras rumahnya sendiri, tidak jauh dari gubuk Mbah Sarni. Wanita tua itu terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Samsul berjalan mendekati Ibu Yati, langkahnya terasa berat. "Maaf, Bu, saya kembali," sapanya, mencoba terdengar seramah mungkin. Ibu Yati mengangkat kepalanya, tatapan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi ia segera menyembunyikannya di balik senyuman. "Kenapa, Nak? Ada yang bisa Ibu bantu?" tanyanya, suaranya terdengar lembut, tetapi entah mengapa, terasa dingin. "Saya hanya ingin bertanya lebih lanjut tentang Mbah Sarni," kata Samsul, suaranya tenang. "Ibu bilang Mbah Sarni adalah hantu yang jahat. Tapi, saya tidak merasa begitu." Senyum di wajah Ibu Yati menghilang. Matanya menjadi lebih tajam. "Sudah saya bilang, Nak, jangan ikut campur," jawabnya, nadanya kini dipenuhi peringatan. Samsul mengambil napas dalam-dalam. "Saya menemukan sebuah nama di jurnal medis lama di puskesmas. Nama itu tidak dicantumkan sebagai staf, tetapi ada inisial YA di samping catatan kematian Mbah Sarni. Apakah inisial itu milik Ibu?" tanyanya, langsung ke inti permasalahan. Wajah Ibu Yati memucat. Matanya melebar, dan tangannya gemetar. Ia mencoba berbicara,
tetapi tidak ada suara yang keluar. Kau tidak seharusnya tahu itu, bisiknya, suaranya kini dipenuhi ketakutan. Tolong, Bu, Samsul memohon. Mbah Sarni adalah pasien saya. Dia datang pada saya, meminta pertolongan. Saya tahu dia menderita. Dia tidak akan tenang sampai kebenaran terungkap. Ibu Yati menatapnya dengan pandangan kosong, lalu perlahan bangkit dari kursinya. Kau adalah anak yang bodoh, katanya, nadanya berubah drastis menjadi sebuah suara yang dingin dan mengerikan. Kau seharusnya tidak mengganggu urusan yang bukan urusanmu. Sekarang, pergilah. Samsul tidak bergerak. Tidak, Bu. Saya tidak akan pergi sampai saya tahu apa yang sebenarnya terjadi, jawabnya. Tiba-tiba, mata Ibu Yati berubah. Matanya yang tadinya terlihat lelah kini terlihat penuh kebencian. Kau ingin tahu? Kau ingin tahu kebenarannya? Teriaknya, suaranya terdengar tidak seperti manusia. Akan kuberikan kebenaran yang kau cari. Pada saat yang sama, gubuk Mbah Sarni mulai berderak. Jendela-jendela yang tertutup rapat terbuka secara tiba-tiba, menciptakan suara yang mengerikan. Pintu depan terbuka sendiri, dan di dalam gubuk itu, Samsul melihat sebuah bayangan hitam. Bayangan itu berbentuk seperti seorang wanita tua, tetapi jauh lebih besar dan lebih menakutkan dari Mbah Sarni. Sosok itu melayang keluar dari gubuk, menuju ke arah Ibu Yati. Ibu Yati berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan. Tidak, tidak, jangan datang padaku. Aku tidak pernah membunuhnya. Dia yang membunuh dirinya sendiri. Samsul tidak mengerti. Siapa yang dibicarakan Ibu Yati? Dan mengapa bayangan hitam itu terlihat seperti hantu yang menyerupai Ibu Yati sendiri? Jawabannya datang dalam bentuk sebuah bisikan, sebuah suara yang terdengar dari dalam pikiran Samsul. Aku adalah yang membunuh. Aku adalah yang menyembunyikan kebenaran. Aku adalah bayangan gelap yang selalu menghantuimu. Dan kini, kau akan menjadi korban selanjutnya. Samsul merasa jantungnya berhenti berdetak. Hantu itu bukanlah hantu Mbah Sarni. Hantu yang menyeramkan itu adalah hantu Ibu Yati. Samsul merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mundur selangkah demi selangkah, matanya terpaku pada hantu itu. Hantu itu tersenyum, senyumnya dingin dan penuh kebencian. Kau ingin tahu apa yang terjadi? Bisik hantu itu, suaranya menggelegar di kepala Samsul. Akan kuberikan kau jawaban. Aku membunuh Mbah Sarni karena aku iri padanya. Aku adalah perawat terbaik di desa ini, tetapi Mbah Sarni selalu lebih disukai. Dia selalu lebih baik dariku. Orang-orang selalu memujinya, bahkan ketika dia sakit. Aku tidak bisa menahannya. Aku membunuhnya. Samsul merasa mual. Ia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Ibu Yati, wanita yang terlihat begitu baik, adalah seorang pembunuh? Samsul menatap ke arah Ibu Yati yang hidup, yang kini terduduk di tanah, tubuhnya gemetar ketakutan. Wanita itu terlihat sangat rapuh, seolah ia tidak bisa menahan beban rahasianya sendiri. Hantu Ibu Yati melayang, menghampiri Samsul. Wajahnya yang pucat kini terlihat mengerikan, matanya merah darah. Dan sekarang, bisiknya, suaranya dipenuhi ancaman. Aku akan membunuhmu juga. Tidak ada yang boleh tahu kebenaran ini. Tidak ada yang boleh tahu bahwa aku adalah yang membunuhnya. Samsul berteriak. Dia tahu, dia tidak bisa lari. Hantu itu melayang ke arahnya, tangannya yang panjang dan kurus mencoba mencekik lehernya. Samsul memejamkan matanya, menunggu yang terburuk. Namun, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Sebuah kekuatan tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Bros perak Mbah Sarni yang ada di sakunya bersinar,
memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu membentuk perisai di sekitar Samsul, melindungi dirinya dari hantu itu. Hantu Ibu Yati berteriak, suaranya melengking. Ia mundur, wajahnya dipenuhi rasa sakit. "Apa ini?" teriak hantu itu. "Ini tidak mungkin." Samsul membuka matanya. Ia melihat hantu Mbah Sarni, yang kini berdiri di sampingnya. Arwah Mbah Sarni terlihat lemah, tetapi matanya dipenuhi keberanian. "Dia adalah yang terpilih," bisik arwah Mbah Sarni. "Dia adalah yang akan membawa kebenaran." Hantu Ibu Yati berteriak dengan marah, lalu menghilang ke dalam gubuk Mbah Sarni. Pintu-pintu dan jendela-jendela gubuk itu kembali tertutup, mengunci hantu itu di dalam. Puskesmas yang tadinya angker, kini terasa lebih damai. Samsul menatap arwah Mbah Sarni. "Mbah," bisiknya. "Mengapa ibu tidak membiarkan saya mati? Mengapa ibu membantu saya?" Arwah Mbah Sarni tersenyum. "Kau adalah satu-satunya yang percaya padaku," katanya, suaranya lembut. "Aku tidak ingin mati dengan rahasia yang terpendam. Aku ingin kebenaran terungkap. Dan kau adalah yang akan melakukannya." Samsul merasa terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa perjalanannya akan membawanya ke dalam dunia yang tidak ia mengerti, sebuah dunia yang dipenuhi kejahatan dan misteri. Namun, ia juga tahu, ia tidak sendirian. Mbah Sarni kini menjadi sekutunya. Dan bersama-sama, mereka akan mengungkap kebenaran yang terkubur dalam-dalam. Udara malam yang dingin terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan lagi dinginnya hawa pedesaan, melainkan sebuah hawa yang menusuk dan penuh amarah. Kengerian yang sebelumnya samar dan tidak berwujud kini memiliki nama, wajah, dan dendam. Lelaki muda itu, Samsul, merasakan kehadiran yang menekan di setiap sudut puskesmas. Bros perak Mbah Sarni terasa hangat di sakunya, memancarkan energi pelindung yang bertolak belakang dengan aura dingin yang menyelimutinya. Namun, dia tahu, keberadaan Bros itu saja tidak akan cukup. Lawan yang dihadapinya bukan sekadar roh yang tersesat, melainkan entitas yang dipenuhi kebohongan dan iri hati. Samsul memilih untuk duduk di ruang perawat, tempat di mana semua teror bermula. Dia menyalakan lampu, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang dirasakan. Namun, tidak ada yang berhasil. Cahaya lampu yang kuning dan redup hanya menerangi ruangan, tidak mampu mengusir bayangan-bayangan yang menari di sudut mata. Samsul mengeluarkan jurnal medis lama yang berisi inisial YA. Nama itu, kini menjadi kunci, terukir di lembaran usang, sebuah pengakuan tanpa kata yang disembunyikan. Tepat saat jam dinding menunjukkan angka 12, sebuah bayangan hitam melayang masuk dari balik jendela. Bayangan itu bukan lagi siluet yang mengaburkan Mbah Sarni, melainkan sebuah sosok yang lebih besar dan mengerikan. Rambutnya terurai berantakan, dan matanya merah menyala. Sosok itu perlahan-lahan membentuk wujud yang familiar. Itu adalah hantu Ibu Yati. "Kau kembali," bisik hantu itu, suaranya terdengar seperti pasir yang bergeser, mengisi ruangan dengan nada kebencian yang mendalam. "Kau tidak seharusnya ikut campur. Kau seharusnya tidak tahu." Samsul mencoba untuk tidak bergetar. "Aku tidak takut padamu," katanya, suaranya dipenuhi keberanian yang dipaksakan. "Aku tahu apa yang kau lakukan." Hantu itu tertawa, suaranya melengking. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kebenaranmu?" tanyanya. "Kebenaran itu adalah milikku, dan aku akan menguburnya bersamamu." Tiba-tiba, hantu itu menyerang. Bukan dengan sentuhan fisik, melainkan dengan sebuah serangan mental yang brutal. Puskesmas yang tadinya tenang mendadak berubah. Dinding-dindingnya berdarah,
dan aroma busuk memenuhi udara. Samsul melihat bayangan orang-orang yang berteriak kesakitan, terperangkap di dalam ruangan. Semua itu adalah ilusi yang diciptakan oleh hantu itu untuk menghancurkan mentalnya. Kau adalah seorang perawat, bisik hantu itu, suaranya ada di setiap sudut ruangan. Kau adalah seorang yang seharusnya menyelamatkan. Tapi lihat, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kau hanyalah perawat yang bodoh. Ilusi itu memudar, digantikan dengan ilusi lain. Kali ini, Samsul melihat dirinya sendiri, berdiri di samping Mbah Sarni yang terbaring lemah. Di sampingnya, berdiri sosok Ibu Yati yang hidup, yang memegang sebuah jarum suntik. Samsul melihat dirinya tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Mbah Sarni. Rasa bersalah yang mendalam menghantamnya, membuatnya hampir jatuh. Namun, Samsul teringat akan Mbah Sarni yang baik hati. Hantu Ibu Yati mencoba menanamkan rasa takut dan ragu di dalam hatinya, tetapi arwah Mbah Sarni telah menanamkan kekuatan yang lebih besar, keyakinan. Samsul menutup matanya, memfokuskan pikirannya pada Mbah Sarni. Kau tidak bisa membohongiku, katanya. Mbah Sarni tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia hanya ingin kebenaran terungkap, dan aku akan membantunya. Seketika, bros perak di sakunya memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu membentuk sebuah perisai di sekelilingnya, menembus ilusi yang diciptakan oleh hantu Ibu Yati. Ilusi itu retak, lalu menghilang sepenuhnya. Hantu Ibu Yati berteriak dengan marah. Wajahnya yang pucat kini terlihat mengerikan, dipenuhi kebencian. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Teriaknya, suaranya melengking. Aku adalah yang membunuh. Aku adalah yang terkuat. Tidak, jawab Samsul, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Kau bukan yang terkuat. Hati yang baik adalah yang terkuat. Tiba-tiba, suara Mbah Sarni bergema di dalam kepala Samsul. Sebuah bisikan lembut yang memberikan petunjuk. Lihatlah cermin kebenaran. Samsul menoleh. Ia melihat sebuah cermin tua yang tergantung di dinding. Cermin itu berdebu, tetapi di dalamnya, ia melihat pantulan Mbah Sarni. Di sampingnya, bayangan hantu Ibu Yati yang menyeramkan terlihat jelas. Pantulan itu memperlihatkan kejadian yang sebenarnya. Ibu Yati yang hidup, yang kini menjadi hantu, mencekik Mbah Sarni. Bukan Mbah Sarni yang membunuh dirinya sendiri, seperti yang dikatakan Ibu Yati pada Samsul. Melainkan, Ibu Yati yang membunuh Mbah Sarni. Kau berbohong, teriak Samsul pada hantu Ibu Yati. Kau yang membunuhnya. Kau yang menyembunyikan kebenaran. Hantu Ibu Yati berteriak marah. Dia melayang ke arah Samsul, tangannya yang kurus mencoba mencekik lehernya. Kau tidak akan bisa membuktikannya, teriaknya. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Namun, saat tangan hantu itu menyentuh lehernya, bros perak di sakunya memancarkan cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu meledak, menembus tubuh hantu itu. Hantu Ibu Yati berteriak kesakitan, lalu mundur. Tubuhnya retak, lalu hancur menjadi debu hitam. Puskesmas mendadak hening. Udara kembali dingin, tetapi hawa yang menakutkan telah hilang. Samsul berdiri di sana, napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan hantu yang jahat itu. Terima kasih, Mbah, bisiknya. Tiba-tiba, suara Mbah Sarni kembali terdengar di dalam kepalanya. Belum selesai, Nak, bisiknya, suaranya penuh makna. Hantu itu tidak mati. Dia hanya melemah. Dia akan kembali, dan kali ini, dia akan lebih kuat. Samsul terdiam. Ia merasa lelah,
Tetapi ia juga merasa dipenuhi tekad. Misi ini belum selesai. Ia harus mencari cara untuk mengalahkan hantu itu selamanya. Dan ia tahu, satu-satunya cara adalah dengan mengungkap kebenaran di mata dunia. Keheningan yang tersisa setelah hancurnya hantu Ibu Yati terasa lebih berat daripada suara apapun. Samsul berdiri di tengah ruangan perawat yang kini terasa begitu kosong, detak jantungnya masih berpacu liar. Debu-debu hitam yang ditinggalkan arwah jahat itu perlahan menghilang ke udara, seolah tidak pernah ada. Namun, kengerian yang barusan disaksikan Samsul terasa begitu nyata. Ia tahu, pertarungan belum selesai. Ancaman yang ia hadapi tidak hancur sepenuhnya, hanya melemah, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyerang. Bros perak Mbah Sarni di sakunya terasa hangat, menenangkan, seperti sebuah jangkar yang menahan dirinya dari kegilaan. Samsul menatap cermin di dinding. Pantulan wajahnya terlihat pucat dan lelah, tetapi matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada lagi keraguan. Hanya satu jalan keluar dari semua kengerian ini, mengungkap kebenaran. Untuk Mbah Sarni, untuk puskesmas ini, dan untuk dirinya sendiri. Teka-teki dari arwah Mbah Sarni kembali terngiang di benaknya, jarinya mengotori buku. Sebuah petunjuk yang kini memiliki makna yang jauh lebih mengerikan. Samsul kembali ke ruang arsip yang pengap dan gelap. Ruangan itu terasa seperti sebuah makam rahasia, tempat di mana masa lalu bersemayam. Samsul menyalakan senter telepon genggamnya, sinarnya menyapu tumpukan arsip yang berantakan. Ia tidak mencari catatan kematian Mbah Sarni, karena ia sudah tahu kebohongannya. Ia mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang tersembunyi. Samsul mulai menggeledah lemari-lemari usang, menarik keluar tumpukan berkas yang berdebu. Jemarinya teliti menyusuri setiap halaman, setiap catatan, setiap jurnal yang berisi riwayat pasien. Mencari inisial Y. Samsul merasa seperti seorang arkeolog yang sedang menggali peradaban yang hilang. Ia menemukan banyak catatan medis, yang semuanya terasa normal dan profesional. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah buku catatan harian yang terlihat usang, disembunyikan di balik tumpukan berkas. Buku itu tidak memiliki judul, dan sampulnya berdebu. Saat Samsul membukanya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tulisan tangan di dalamnya sangat rapi, tetapi isinya penuh dengan kalimat-kalimat aneh. Pasien ke-10, Ibu Fatma, batuk parah. Dokter tidak ada. Jarumnya tidak pas. Perlu disesuaikan. Pasien ke-12, Bapak Rudi, demam tinggi. Obat sudah diberikan. Tapi sepertinya dosisnya terlalu banyak. Samsul membaca setiap halaman. Buku itu bukanlah jurnal medis resmi, melainkan sebuah catatan pribadi. Sebuah catatan yang penuh dengan keraguan dan kesalahan-kesalahan fatal yang disengaja. Di halaman terakhir, Samsul menemukan sebuah catatan yang membuatnya merinding. Pasien ke-17, Ibu Sarni, serangan jantung. Obat sudah diberikan. Tetapi, tangan ini membekap nafas. Dokter tidak ada. Semuanya akan baik-baik saja. Di bawah tulisan itu, inisial Y terukir dengan tekanan yang kuat. Samsul membeku. Ini adalah jurnal yang sebenarnya. Jurnal yang berisi pengakuan. Sebuah buku yang dipenuhi oleh kebohongan dan niat jahat. Samsul menyadari, Ibu Yati tidak hanya membunuh Mbah Sarni. Ia adalah seorang pembunuh berantai. Ia membunuh pasien-pasien lain yang tidak ia sukai, dan menyembunyikan kejahatannya di dalam jurnal. Aku menemukannya, bisik Samsul, suaranya bergetar. Hati Samsul dipenuhi rasa sakit dan amarah. Samsul tidak bisa membayangkan bagaimana Mbah Sarni,
yang begitu baik, bisa meninggal di tangan seseorang yang penuh iri hati dan kebencian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Langkah itu berat, seolah seseorang sedang menyeret kakinya. Samsul merasakan hawa dingin yang menusuk kembali. Itu bukan manusia. Ia tahu itu. Samsul segera menyembunyikan buku itu di balik jaketnya. Pintu ruang arsip terbuka pelan. Di ambang pintu, berdiri sosok yang lebih mengerikan dari hantu Ibu Yati yang ia lihat sebelumnya. Sosok itu kini terlihat lebih jelas, dengan mata yang merah menyala dan senyum yang kejam. "Kau bodoh," kata hantu itu, suaranya terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh. "Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan selembar kertas tua? Kau bodoh. Aku adalah yang terkuat." Samsul mundur selangkah demi selangkah, tangannya memegang erat buku itu. Ia tahu, buku itu adalah satu-satunya senjata yang ia miliki. "Kau yang bodoh," teriaknya. "Kau pikir kau bisa lolos dari dosa-dosamu? Tidak akan pernah." Hantu itu tertawa. "Sini, berikan buku itu padaku. Biar aku hancurkan, dan rahasia ini akan mati bersamamu." Hantu itu menyerang. Kali ini, serangannya tidak main-main. Puskesmas bergetar, lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip, dan lemari-lemari arsip berjatuhan. Buku-buku tua yang ada di rak berjatuhan, seolah-olah sebuah badai menerpa ruangan. Samsul berlari, mencoba melarikan diri, tetapi hantu itu mengikutinya. Ia merasa kehabisan napas. Hantu itu terlalu kuat, dan ia tidak memiliki kekuatan lain selain buku itu. Samsul berlari menuju pintu depan. Ia ingin keluar dari puskesmas ini, ia ingin membawa buku itu ke tempat yang aman. Tetapi hantu itu terlalu cepat. Hantu itu melayang, muncul di depannya, menghalangi jalannya. "Kau tidak akan pernah lari dariku," teriaknya. Samsul tidak punya pilihan. Ia harus berjuang. Ia mengacungkan buku itu, seolah-olah itu adalah sebuah pedang. "Aku tidak takut padamu," teriaknya. "Aku akan mengungkap kebenaran." Hantu itu tertawa, dan ia menyerang Samsul dengan kekuatan penuh. Samsul merasa seperti sebuah badai menghantam dirinya. Tubuhnya terlempar ke dinding, dan kepalanya membentur tembok. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa, dan penglihatannya mulai kabur. Hantu itu mendekat, mencoba merebut buku itu. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Suara itu lembut dan menenangkan, dan terasa sangat familiar. "Jangan takut, Nak. Aku di sini." Samsul membuka matanya. Ia melihat sosok Mbah Sarni, yang kini berdiri di depannya. Arwah Mbah Sarni terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya memegang sebuah tasbih yang bersinar. "Pergilah," katanya pada Samsul. "Aku akan menahannya." Hantu Ibu Yati berteriak marah. Kau kembali." "Aku di sini untuk kebenaran," jawab arwah Mbah Sarni. "Kebenaran itu harus terungkap." Hantu Ibu Yati menyerang arwah Mbah Sarni. Kedua entitas itu bertarung. Mbah Sarni melawan hantu itu dengan tasbihnya, setiap butir tasbih memancarkan cahaya yang menyakitkan hantu itu. Samsul memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ia membuka pintu puskesmas dan berlari, sekuat tenaga. Ia tidak peduli dengan rasa sakit di kepalanya. Yang ia pedulikan hanyalah buku itu. Buku yang berisi kebenaran. Di luar, Samsul melihat rumah-rumah penduduk masih gelap dan hening. Ia merasa sangat sendirian. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa menyerah. Ia harus membawa buku itu ke kantor polisi, ke tempat di mana keadilan bisa ditegakkan. Samsul terus berlari, napasnya memburu.
Ia mendengar suara teriakan dari belakang, tetapi ia tidak menoleh. Ia terus berlari, berharap ia bisa membawa buku itu ke tempat yang aman. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya. Itu adalah cahaya dari kantor polisi. Samsul tersenyum. Ia tahu, ia akan berhasil. Dan kebenaran akan terungkap. Napasnya memburu, paru-parunya serasa terbakar. Setiap langkah yang diambil terasa seperti beban ribuan kilogram. Samsul berlari menembus kegelapan malam, hanya ditemani sorot lampu jalan yang remang. Di balik punggungnya, gemuruh amarah dan teriakan melengking dari hantu jahat itu menggelegar, semakin mendekat. Ia tidak berani menoleh, tahu betul wujud mengerikan yang mengejarnya. Tangannya yang gemetar menggenggam erat buku jurnal usang itu, satu-satunya bukti, satu-satunya harapan. Rasa sakit di kepalanya akibat benturan di puskesmas terasa samar, dikalahkan oleh adrenalin dan ketakutan yang meluap. Pria muda itu tidak tahu sudah berapa lama berlari. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus memacu diri, melewati rumah-rumah penduduk yang masih terlelap. Sebuah bayangan hitam melayang di atas kepalanya, membuat udara dingin yang menusuk semakin pekat. Sebuah bisikan kebencian yang menusuk telinga terdengar. Kembalikan. Berikan padaku. Buku itu milikku. Rahasia itu akan mati bersamamu. Samsul hanya mengabaikan, menunduk, dan terus berlari. Di kejauhan, sebuah bangunan tua dengan lampu yang masih menyala terlihat. Itu adalah kantor polisi desa. Harapan baru membuncah di dalam hatinya. Samsul berlari sekuat tenaga, melewati gerbang, dan langsung masuk ke dalam. Seorang petugas jaga yang sedang tertidur di meja terlonjak kaget saat pintu terbuka. "Ada apa, Nak?" "Tengah malam begini," tanya petugas itu, mengucek matanya. Samsul tidak menjawab. Tubuhnya ambruk, kelelahan memuncak. Nafasnya terengah-engah, dan matanya melebar karena teror yang masih terasa. Tangan gemetar pria muda itu menunjukkan buku lusuh yang dipegangnya. "Puskesmas? Di sana, hantu, ia mencoba membunuhku," kata Samsul, suaranya putus-putus. Petugas itu mengerutkan kening, tidak mengerti. "Hantu apa yang kau bicarakan, Nak? Apa kau sakit?" Samsul menggelengkan kepala. "Tidak, ini bukti," katanya, mencoba meyakinkan petugas yang tampak bingung. "Buku ini adalah bukti." Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Udara dingin yang menusuk kembali menyelimuti mereka. Petugas itu, yang tadinya skeptis, kini merasa gelisah. Ia melihat ke arah pintu, seolah ada sesuatu yang akan masuk. Samsul tahu itu. Hantu itu tidak menyerah. "Tidak akan ada yang percaya padamu," suara hantu itu menggelegar di kepala Samsul. "Kau akan mati di sini, bersamaku." Samsul mencoba untuk tetap tenang. "Tolong, Pak, lihat buku ini," katanya, menunjukkan buku itu kepada petugas yang kini terlihat sangat takut. Ini adalah pengakuan seorang pembunuh. Petugas itu ragu-ragu, tetapi ia akhirnya mengambil buku itu. Samsul memintanya untuk membukanya di halaman terakhir. Petugas itu membaca tulisan tangan yang rapi, yang berisi catatan kematian Mbah Sarni, dan inisial Y. "Ini hanya catatan pribadi, Nak," kata petugas itu, suaranya bergetar. "Ini tidak membuktikan apa-apa." "Tidak," kata Samsul. "Ini adalah kode. Inisial Y adalah Ibu Yati. Dia perawat yang bekerja di puskesmas. Buku ini adalah pengakuan dosa-dosanya. Dia membunuh Mbah Sarni dan banyak pasien lainnya." Petugas itu terlihat tidak percaya,
tetapi ia tidak punya waktu untuk membantah. Lampu-lampu di ruangan itu padam, hanya menyisakan kegelapan. Udara menjadi sangat dingin, membuat mereka berdua merinding. Petugas itu gemetar. "Apa ini?" bisiknya. "Dia datang," bisik Samsul. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk wujud hantu Ibu Yati. Matanya merah menyala, dan wajahnya dipenuhi kebencian. "Kembalikan," teriak hantu itu. "Berikan padaku. Kau tidak akan bisa lolos." Hantu itu menyerang petugas itu, melayang ke arahnya. Petugas itu berteriak ketakutan, menjatuhkan buku itu. Buku itu jatuh ke lantai, terbuka di halaman terakhir. Hantu itu melayang, mencoba untuk menghancurkan buku itu. Samsul tahu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia berteriak, suaranya menggelegar di ruangan. "Kau tidak bisa lolos dari dosa-dosamu," teriaknya. "Kau membunuh mereka. Kau adalah pembunuh berantai." Hantu itu membeku. Wajahnya yang mengerikan kini dipenuhi rasa sakit. "Tidak, aku tidak membunuh siapapun," bisiknya, suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Kau berbohong," teriak Samsul. "Aku membaca jurnalmu. Aku tahu kau membunuh Mbah Sarni. Kau membunuh pasien-pasien lain. Kau membunuh mereka karena iri hati." Hantu itu berteriak. Wajahnya mulai retak, dan air mata hitam mengalir dari matanya. Ia menangis, tetapi tangisan itu tidak berisi kesedihan, melainkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Aku tidak ingin mereka lebih baik dariku," bisiknya. "Mereka selalu lebih baik dariku. Aku benci itu." Samsul mengambil buku itu, memegangnya erat-erat. Ia tahu, inilah saatnya. Ia harus menunjukkan kebenaran. "Kau membunuh Mbah Sarni," katanya, suaranya tenang dan tegas. "Mbah Sarni adalah pasienmu. Dia mempercayaimu. Dia tidak pantas mati. Dia tidak pantas menderita seperti ini." Hantu itu berteriak, suaranya melengking. Tubuhnya mulai hancur, menjadi debu hitam. Petugas polisi yang ketakutan menyaksikan kejadian itu, matanya melebar tak percaya. Samsul memejamkan mata, menunggu yang terburuk. Namun, tidak ada yang terjadi. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Saat Samsul membuka matanya, ia melihat sosok lain. Itu adalah sosok Mbah Sarni. Arwah Mbah Sarni tersenyum, senyumnya dipenuhi kasih sayang. Ia melihat ke arah debu hitam yang ditinggalkan hantu Ibu Yati. "Dia sudah tenang," bisik arwah Mbah Sarni. "Kebenaran sudah terungkap. Dan kini, ia akan menemukan kedamaian." Tiba-tiba, arwah Ibu Yati kembali. Bukan dalam wujud hantu yang mengerikan, melainkan dalam wujud seorang wanita tua yang terlihat rapuh. Matanya dipenuhi air mata, dan ia menatap Mbah Sarni dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku," bisiknya. "Maafkan aku." Mbah Sarni mengangguk. "Aku sudah memaafkanmu," katanya, suaranya lembut. "Sudah lama. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Sekarang, pergilah. Pergilah dan temukan kedamaianmu." Arwah Ibu Yati tersenyum, sebuah senyum yang tulus, dan ia menghilang. Samsul terharu. Ia tidak bisa percaya bahwa semua ini telah berakhir. Ia telah berhasil. Ia telah membantu dua roh yang tersesat untuk menemukan kedamaian. Petugas polisi yang menyaksikan kejadian itu, kini terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Ia mengambil buku itu, tangannya gemetar. Aku tidak tahu apa yang harus dikatakan," bisiknya. "Ini adalah bukti," kata Samsul.
kebenaran. Itu saja. Keheningan yang datang setelah semua kengerian itu berlalu terasa seperti sebuah jeda yang tak terhingga. Lampu-lampu di kantor polisi kembali menyala, memancarkan cahaya yang remang, tetapi cukup untuk menerangi wajah-wajah yang terkejut. Petugas polisi yang semula skeptis kini memandang Samsul dengan mata yang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Lelaki tua itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, memegang buku jurnal usang itu seolah-olah sebuah bom yang bisa meledak kapan saja. Tangannya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Samsul, di sisi lain, merasa sebuah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Adrenalin yang memompanya selama pengejaran kini telah habis, digantikan oleh kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya terasa remuk, dan kepalanya berdenyut-denyut. Namun, di dalam hatinya, sebuah ketenangan yang tak tergantikan telah bersemayam. Pria muda itu tahu bahwa ia telah berhasil. Ia telah menyelesaikan misinya. Aku tidak tahu harus bilang apa, bisik Pak Budi, suaranya parau. Jari jemarinya mengelus inisial YA di halaman terakhir jurnal itu, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bukanlah mimpi buruk. Samsul mendekat, mengambil buku itu dengan lembut. "Ini adalah kebenaran, Pak," katanya, suaranya tenang dan tegas. "Mbah Sarni adalah korban, dan Ibu Yati adalah pelakunya. Selama ini, arwah Mbah Sarni terjebak, ia hanya ingin kebenaran terungkap. Dan kini, ia telah menemukan kedamaian." Pak Budi menatap Samsul, tidak ada lagi keraguan di matanya. Ia melihat luka di kening perawat muda itu, melihat pakaiannya yang kotor, dan melihat ketulusan yang terpancar di matanya. "Saya percaya," katanya, suaranya dipenuhi rasa hormat. "Saya akan mengurus ini. Saya akan menghubungi atasan saya." Sejak saat itu, investigasi dimulai. Pak Budi menghubungi atasan, dan sebuah tim investigasi datang ke desa. Awalnya, mereka skeptis. Namun, begitu mereka melihat buku jurnal itu, keraguan mereka menghilang. Mereka melihat tulisan tangan yang sama dengan catatan medis puskesmas, tetapi isinya sangat berbeda. Mereka menemukan catatan tentang pasien-pasien yang mati secara misterius, yang penyebab kematiannya tidak pernah jelas. Semua catatan itu ditandai dengan inisial YA. Satu persatu, kasus-kasus lama itu dibuka kembali. Warga desa yang sebelumnya takut kini mulai berbicara. Mereka menceritakan kisah-kisah aneh tentang Ibu Yati, seorang perawat yang selalu tampak cemburu dan iri hati. Mereka menceritakan bagaimana Ibu Yati selalu terlihat cemburu pada Mbah Sarni, yang sangat dicintai oleh seluruh penduduk desa. Mereka juga menceritakan bagaimana beberapa pasien yang dirawat oleh Ibu Yati meninggal secara misterius, tetapi tidak ada yang berani menaruh curiga. Kisah itu menyebar seperti api. Awalnya, ada yang tidak percaya. Mereka menganggapnya gosip belaka, atau sebuah cerita hantu yang dibuat-buat. Namun, ketika polisi mulai menggali kuburan, dan menemukan bukti-bukti yang tidak pernah ada dalam laporan otopsi, mereka semua terkejut. Hantu Ibu Yati, yang selama ini mengancam Samsul, ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Sebuah kisah yang sangat kelam tersembunyi di balik kebaikan yang ia perlihatkan. Sementara investigasi berlangsung, Samsul terus bekerja di puskesmas. Namun, suasana di sana sudah sangat berbeda. Ketakutan yang sebelumnya mencekam kini telah hilang, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Jendela-jendela yang berdebu kini telah dibersihkan, dan ruangan-ruangan yang suram kini terlihat terang. Hantu Mbah Sarni tidak lagi muncul. Dan hantu Ibu Yati juga tidak. Puskesmas itu tidak lagi angker. Suatu hari, seorang perawat senior mendatangi Samsul.
Wajahnya yang keriput kini terlihat lebih damai. "Kami berterima kasih padamu, Nak," katanya, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Kau telah menyelamatkan kami. Kau telah mengusir roh jahat itu, dan membawa kembali kedamaian di sini." Samsul hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya membuka jalan bagi kebenaran. Ia hanya menjadi alat. Ia hanya perawat muda yang datang ke desa terpencil, tidak tahu apa yang ia cari. Tetapi, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Samsul akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia menyadari bahwa misinya di desa ini telah selesai. Ia datang untuk membantu orang, dan ia telah melakukannya. Namun, ia tidak hanya membantu orang-orang yang masih hidup. Ia juga membantu orang-orang yang sudah mati. Pria muda itu mengajukan surat pengunduran diri kepada kepala puskesmas, yang menerimanya dengan berat hati. "Kami akan merindukanmu, Nak," kata kepala puskesmas itu. "Kau adalah salah satu yang terbaik." Samsul tersenyum. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tahu, saya harus pergi. Saya tahu, saya akan menemukan jalan saya sendiri." Pada hari ia pergi, seluruh penduduk desa datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka memberikan ucapan-ucapan terima kasih, dan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kecil sebagai kenang-kenangan. Samsul merasa sangat terharu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan begitu dicintai oleh orang-orang asing. "Mbah Sarni pasti bahagia di sana," bisik seorang wanita tua, sambil menunjuk ke arah makam Mbah Sarni. "Kau telah membantunya menemukan kedamaian." Samsul mengangguk. Ia melangkah ke mobilnya, menoleh ke belakang, dan melambaikan tangan kepada semua orang. Ia melihat puskesmas tua itu, yang kini terlihat lebih damai. Pria muda itu tahu, puskesmas itu akan selalu menjadi rumah keduanya. Di dalam mobil, ia menatap bros perak Mbah Sarni, yang ia letakkan di dashboard. Bros itu bersinar, memancarkan cahaya yang menenangkan. Samsul tahu, ia tidak akan pernah sendirian. Mbah Sarni akan selalu bersamanya, melindunginya. Samsul mengemudikan mobilnya, menembus jalan-jalan berkelok yang ia lalui saat ia datang. Namun, kali ini, perjalanan terasa berbeda. Jalanan tidak lagi sepi, dan udara tidak lagi dingin. Semuanya terasa tenang, dan damai. Ia melihat desa itu menghilang di belakangnya, dan ia tahu, ia telah meninggalkan jejak di sana. Jejak yang akan selalu dikenang. Samsul kembali ke kota. Ia menjadi perawat yang sukses, tetapi ia tidak pernah melupakan pengalamannya. Ia tidak pernah melupakan puskesmas tua, dan ia tidak pernah melupakan Mbah Sarni, hantu yang baik hati yang membantunya menemukan kebenaran. Pria muda itu tahu, di luar sana, ada dunia lain yang tidak terlihat. Dan ia tahu, kebenaran dan keimanan akan selalu menang, dimanapun ia berada. Perjalanan pulang terasa berbeda, tidak lagi dipenuhi ketegangan atau rasa takut seperti saat pertama kali datang. Samsul mengemudi menembus jalan-jalan berkelok yang kini tampak begitu damai di bawah cahaya matahari pagi. Kabut tebal yang menyelimuti perbukitan perlahan menyingkapkan pemandangan hijau yang asri, seolah-olah alam ikut bersuka cita atas berakhirnya sebuah konflik batin. Pria muda itu membiarkan jendela mobilnya terbuka, membiarkan udara sejuk dan bersih membelai wajahnya. Udara itu tidak lagi dingin dan menyesakkan, melainkan menyegarkan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun hutan. Ia menoleh ke belakang, sekali lagi melihat desa kecil itu menghilang di balik lekuk bukit, sebuah titik yang semakin mengecil hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Di dalam hati, sebuah babak dalam hidupnya telah ditutup, tetapi jejaknya tidak akan pernah hilang. Kembali ke kota,
Samsul disambut oleh hiruk-pikuk yang sudah lama tidak ia rasakan. Suara klakson mobil, deru kendaraan, dan obrolan manusia yang tak terhitung jumlahnya terasa asing di telinganya setelah berminggu-minggu hidup dalam keheningan yang mencekam. Namun, ia tidak lagi merasa sesak seperti dulu. Kini, ia melihat keramaian itu sebagai sebuah keberkahan, sebuah tanda bahwa kehidupan terus berjalan, penuh dengan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Pengalaman di Puskesmas Angker telah mengubah cara pandangnya secara fundamental. Dulu, ia adalah perawat yang hanya fokus pada tugas dan prosedur. Sekarang, ia melihat setiap pasien sebagai sebuah kisah, sebuah jiwa yang membawa beban, dan ia merasa terpanggil untuk tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga mendengarkan. Keberhasilan Samsul di dunia profesional melejit dengan cepat. Kisahnya, yang ia sampaikan dengan hati-hati kepada atasan sebagai sebuah investigasi pribadi yang mengungkap kasus kelalaian medis, membuatnya mendapat promosi. Ia menjadi perawat yang sangat dihormati. Rekan-rekan kerja kagum pada ketenangan dan kemampuannya menyelesaikan masalah yang rumit. Mereka sering bertanya tentang pengalamannya, tetapi Samsul hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengikuti intuisi." Kadang-kadang, hal-hal yang tidak terlihat adalah hal yang paling penting. Meskipun kesuksesan datang, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Desa misterius itu. Selama berbulan-bulan, ia mencoba menemukan lokasinya di peta, menggunakan koordinat GPS yang sudah ia tandai dan bahkan mencocokkan peta topografi dengan ingatannya. Namun, setiap pencariannya selalu berakhir dengan jalan buntu. Tidak ada jejak kampung mekar. Di tempat yang seharusnya menjadi desa, hanya ada hutan lebat. Beberapa kali ia bertanya kepada teman-teman dari klub pendakian gunung, tetapi tidak ada yang pernah mendengar nama desa itu. Sebuah perasaan aneh menyelimuti, seolah-olah desa itu tidak pernah ada, sebuah ilusi yang hanya diperuntukkan baginya. Tahun-tahun berlalu. Samsul tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Rambutnya kini mulai disisir rapi, dan matanya memancarkan ketenangan yang mendalam. Suatu sore yang cerah, saat ia sedang duduk di kafe favoritnya, secangkir kopi hangat di tangannya, kenangan akan puskesmas itu kembali memenuhi benaknya. Ia merasa sebuah dorongan kuat untuk kembali, bukan untuk mencari puskesmas atau desa, tetapi hanya untuk mengunjungi makam Mbah Sarni, tempat di mana semua kengerian dan kebaikan bermula. Perjalanan itu terasa seperti sebuah ritual pribadi, sebuah cara untuk menghormati dan berterima kasih pada roh yang telah membimbingnya. Ia mengambil cuti beberapa hari dari pekerjaannya dan memulai perjalanan. Kali ini, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah sebuah nostalgia yang hangat dan sebuah keinginan untuk menemukan penutupan. Setelah berjam-jam berkendara, Samsul sampai di pintu masuk desa. Lokasi yang sama di mana ia pertama kali masuk. Pohon-pohon tua yang dulu terasa menyeramkan kini terlihat ramah, akarnya mencengkeram tanah dengan kuat, seolah-olah menjaga sebuah rahasia. Samsul keluar dari mobil dan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak yang dulu ia lalui bersama Doni dan Rara. Jalan setapak itu kini tampak lebih jelas, ditumbuhi bunga-bunga liar yang berwarna-warni. Sebuah rasa damai menyelimuti dirinya, seolah ia sedang pulang ke rumah. Samsul sampai di kompleks pemakaman kecil, yang terletak di samping sebuah lapangan rumput. Ia melihat sekeliling, mencari nisan tua Mbah Sarni. Butuh beberapa saat, tetapi akhirnya ia menemukannya. Nisan itu tidak lagi ditutupi lumut, melainkan bersih, dengan sebuah pot bunga yang baru dihias di sampingnya. Seseorang telah menjaganya. Samsul berjongkok di samping nisan, menyentuh batu dingin itu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memejamkan mata,
dan dalam keheningan, ia berterima kasih untuk semua yang telah diberikan, untuk kebenaran yang telah ia ungkap. Saat Samsul bangkit, matanya tak sengaja menangkap sesuatu yang tidak pernah ia duga. Di samping makam Mbah Sarni, ada sebuah makam lain. Makam itu tidak terlalu tua, tetapi sebuah nisan kecil berdiri tegak di sana. Nisan itu tidak memiliki nama, hanya sebuah inisial yang terukir samar. Ya, hati Samsul berdesir. Rasa terkejut dan kaget bercampur aduk di dalam dadanya. Ia tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Hantu Ibu Yati, yang telah membunuh banyak orang, kini berbaring di samping korban terakhirnya. Tidak ada makam lain di sekitarnya. Hanya dua makam itu, berdampingan, untuk selamanya. Ia menatap kedua nisan itu, mengamati kesunyian yang mengelilingi mereka. Samsul menyadari, Mbah Sarni tidak hanya memaafkan Ibu Yati. Rohnya yang penuh kasih sayang telah membawa jiwa Ibu Yati yang tersesat kembali ke tempat yang seharusnya, ke sisinya. Setelah kebenaran terungkap, Mbah Sarni tidak menginginkan balas dendam. Ia menginginkan kedamaian. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Ibu Yati. Itulah bukti terbesar dari kasih sayang dan pengampunan. Samsul kembali ke mobilnya, hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang mendalam. Ia mengerti bahwa keadilan di dunia ini tidak selalu berwujud hukuman. Kadang-kadang, keadilan sejati adalah pengampunan. Bahwa bahkan di antara roh-roh yang tersesat, ada sebuah kesempatan untuk penebusan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang perawat biasa. Samsul tahu bahwa ia telah menjadi lebih dari itu. Ia adalah seorang penjaga, seorang pembawa damai. Dan kisahnya, kisah tentang seorang perawat muda yang secara tidak sengaja masuk ke dalam dunia roh, akan selalu menjadi rahasia yang ia bawa di dalam hati. Ia tahu, di luar sana, ada dunia lain, sebuah dunia yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yang menunggu kebaikan dan keimanan.